Assalamualaikum, permisi. Saya mau numpang berbagi pengalaman, berbagi kisah di ojol, khususnya di Gojek. Di ceritanya sekitar tahun 2016 yang lalu, saya dapat orderan gosen nganterin barang, dan di aplikasi tertera jenis atau nama barang makanan. Setelah barang saya pick up dan siap untuk mengantar, barang ini seukuran paper bag, ukuran buku lah, dan dibungkus rapi. Di perjalanan apesnya saya, barang ini jatuh, hilang. Saya udah berusaha buat mencari, tapi tetap tidak ketemu. Lalu saya hubungin pengirim untuk menanyakan perihal paket makanannya apa, karena saya udah menghilangkan makanan tersebut dan saya siap untuk ganti makanan itu. Tapi pihak pengirim tidak mau memberitahu itu jenis makanannya apa, dan mereka bilang itu barang berharga. Dan pihak pengirim nyaranin saya untuk menghubungi calon penerima, dan saya coba hubungin calon penerima. Dan di situ saya hubungin calon penerima lewat telepon. Dia nggak percaya kalau barang ini hilang, kalau jatuh. Dan saya tanya itu makanannya apa, sama. Mereka tidak mau ngasih tahu, dan mereka bilang itu obat untuk anak yang lagi sakit, dan obatnya mahal dan susah dicari. Singkat cerita, calon penerima ini nanyain keberadaan saya, posisi saya di mana. Posisi saya waktu itu di daerah Bintaro, persis di depan kampus TAN. Dan kami sepakat untuk ketemu di situ. Selang berapa lama, pihak penerima, calon penerima ini datang nemuin saya, dan terus paksa saya untuk pulangin barangnya. Yang saya jelasin, ini kelalaian kerja saya, barang ini jatuh, dan saya udah berusaha buat cari, tidak ketemu. Dan mereka juga tetap nggak mau tahu kalau saya nggak bisa nemuin barangnya. Saya mau dilaporkan ke pihak berwajib. Terus saya bisa apa? Saya cerita malam itu juga, dari pihak penerima ini, calon penerima ini nahan KTP sama STNK saya. Ya, akhirnya kami pisah. Setelah itu saya coba menghubungin pihak Gojek, Gojek, untuk klarifikasi masalah ini, buat laporan kalau saya udah ngilangin barang customer. Dan dicek di sana, memang bener ini barang jenis barang makanan. Oke. Waktu itu saran dari pihak customer Gojek, sama service Gojek, teman bilang saya disarankan untuk tetap terus mencari sekalipun nggak ketemu. Saya berusaha cari sampai pagi, sampai jam 3 mungkin, tapi barang ini udah nggak ketemu. Besok paginya saya datang lagi ke kantor Gojek untuk ceritain kronologinya gimana, untuk ceritain kejadian gimana gitu semuanya. Dan waktu itu dari pihak Gojek bilang, tenang, makanan gitu, ganti makanan. Ya oke, saya siap. Cuma nanti kalau seandainya dilakukan mediasi, saya siap datang dan saya siap
dan saya juga siap untuk ganti makanan itu. 4 hari setelah kejadian lakukan mediasi di kantor Gojek. Nah, itu di Kemang Timur, di Jalan Benda sih, itu Jalan Benda. Dari Jalan Benda pindah ke Kemang Timur, mediasi di sana. Dari pihak pengirim sama penerima sekitar 5 orang mungkin. Dari pihak Gojek 6 atau 7 orang itu, dan saya sendiri. Karena dari awal saya pikir pihak Gojek ini bakal berpihak ke saya, maka saya percayakan semuanya ke mereka gitu. Dan setelah mediasi dimulai, kira-kira tengah hari jam 12 atau jam 1, situ mulai mediasi. Dan customer ini tetap ngotot minta ganti rugi barangnya. Dari pihak Gojek nggak ada solusi. Customer ini minta ganti rugi 4.500.000, dan dia ngakunya itu isinya cincin perhiasan, sementara di aplikasi tertera makanan. Hari di situ mediasi sampai lumayan lama mediasinya, nggak ketemu solusi. Dari pihak Gojek juga nggak ada solusi sama sekali. Customer ini ditandatangani buat kesepakatan bahwasanya saya harus membayar 4.500.000 dengan cara sesuai kesanggupan saya, 500.000 sebulan selama 9 kali. Oke, saya udah ngakuin apa yang bukan saya lakuin. Setelah surat pernyataan ini ditandatangan, surat utang, ini suratnya. Dan customer ini pun ngotot minta jaminan. Jaminan apa? Ya untuk ganti rugi barangnya, takut saya nggak bisa bayar. Jaminan apa? Motor saya diambil pada saat itu. Sampai saya melunasi 4.500.000 ini, saya cuma bilang kalau motor saya diambil, gimana saya mau bayar utang? Itu motor saya satu-satunya, kerjaan saya cuma ojol. Saya juga punya tanggungan, punya keluarga, punya anak, punya istri. Dan mereka tetap nggak mau tahu. Setelah itu saya udah ngerasa nggak ada pembelaan buat saya di situ. Ya udah, semuanya saya serahin, surat udah tanda tangan. Akhirnya saya keluar dari kantor Gojek, cuman bawa helm sama jas hujan saya. Saya lihat motor saya dinaikin ke gubuk sama mereka waktu itu. Nah, cerita setelah mediasi seminggu apa 2 minggu, saya udah nggak ada pemasukan, nggak ada kerjaan. Ada teman-teman ya satu kumpulan saya gitu punya inisiatif tanpa sepengetahuan saya, mereka ngumpulin dana kolekan. Waktu itu mereka ngasih ya 1 juta, mungkin 1 jutaan. Mereka bilang ini uang 1 juta dari teman-teman, terserah ini uang buat apa mau buat DP motor lagi apa gimana. Cuman waktu itu saya bilang saya mau coba negosiasi sama orang itu yang nahan motor saya. Saya coba kasih uang 1 juta ini, siapa tahu mereka mau mulangin motor saya gitu. Jadi sisa utang yang saya tanda tangan saya tetap bayar. Pada saat itu saya coba buat ngubungin orang yang nahan motor saya ini. Terus saya bilang, ibu, ini saya waktu itu yang motornya saya ngilangin barang ibu, motor saya ditahan sama ibu.
Saya sekarang baru punya uang 1 juta, Bu, dan ini pun hasil teman-teman saya ngumpulin untuk patungan buat bantu saya. Kalau ibu berkenan, tolong pegang uang 1 juta, tolong pulangin motor saya. Nanti sisa tanggungan saya biar supaya saya tetap saya lunasin, saya bilang. Saya kaget waktu itu jawaban beliau ini di telepon. Dia bilang, "Mas, sampai sekarang saya nggak percaya, pasti Mas yang ngambil barang saya. Saya udah nanya ke paranormal," kayak gitu. Oke, dari itu ya sudah, kalau emang begitu. Cerita pas bulan pertama setelah saya negosiasi sama orang ini mengenai motor saya, datang dari pihak Gojek 2 orang ke rumah. Mungkin ceritanya awalnya mereka mau nagih utang, kenapa saya nggak bayar ke orang ini gitu, ke customer ini. Pas mereka datang ke rumah, saya nggak di rumah, saya lagi di luar, ketemu sama istri sama mertua. Dari situ mereka tahu gitu kejadiannya begini. Loh, kenapa sampai ada sita menyita gitu? Ini dari makanan, emang begitu keadaannya, kenyataan. Ya udah, ini nggak bisa dibiarin. Karena ini orang 2 ini waktu mediasi mereka nggak ada. Dari pihak Gojek yang 2 ini datang ke rumah, manggil saya untuk datang ke Kemang Timur sana. Mereka ceritanya mau bantu saya gitu, biar motor saya bisa balik. Setelah saya datang, waktu itu mediasi sama siapa? Ditanya sama yang tadi datang 2 orang. Sama ini saya nggak tahu namanya, saya masih ingat orangnya. Nggak lama datang lagi nih yang waktu itu mediasi. Dia rangkul saya, dia bilang, "Gimana ini cicilan sama ibu ini kenapa nggak dibayar? Saya nggak punya uang. Bapak tahu nggak fungsinya motor saya ditahan buat apa? Kalau saya nggak sanggup bayar utang, ya monggo silakan motor saya. Jangan kan buat bayar utang, buat nafkahin keluarga saya udah susah sih. Ini di sini saya udah dijolimi." Itu dia bilang, "Ini versi kamu, barang ini hilang. Versi customer kamu yang ngambil. Kalau situ bisa bicara soal versi," saya bilang begitu. "Kita ini lewat aplikasi, versi aplikasi makanannya makanan. Kenapa dari makanan jadi perhiasan? Nggak ada pembelaan buat saya nggak mencuri. Ini murni resiko kerja saya, kelalaian saya, dan saya siap bertanggung jawab buat itu." Ya sudah, selang itu udah habis cerita, nggak ada penagihan lagi, nggak ada berita, seolah-olah udah mati. Sampai sekarang, sampai detik ini udah 4 tahun berlalu, dan motor saya masih sama orang itu, masih ditahan. Sebenarnya yang saya seselin bukan motor aja sih, dampaknya ke keluarga saya. Orang itu udah ngerampas hak anak-anak saya. Nah, udah hancur, keluarga saya udah hancur, anak-anak saya udah menderita gara-gara itu, dari kejadian itu. Ya mungkin nanti entah kapan, kalau manusianya ada ngelihat video ini, kalau kalian malu untuk minta maaf, paling enggaknya ucapin selamat lah, kalian udah berhasil buat anak saya menderita, keluarga saya. Salah udah salah, dari mana perhiasan jadi makanan, jadi perhiasan.
saya bagiin di sini sebenarnya bukan mau tenar apa gimana, saya cuma mau berbagi ke teman-teman yang lain, jangan sampai kejadian serupa terjadi sama kalian. Cukup saya aja, atau gimana pun sulit rasanya kalau buat kita gitu ada pembelaan. Risiko kerja luar biasa. Hati-hati. Dan untuk pihak aplikator mungkin harus lebih ada pembenahan lagi ke depannya, biar hal begini jangan terulang, yang terjadi lagi. Cukup saya aja. Kalau ada yang bertanya kenapa udah sekian lama gitu, baru dibilang sekarang, saya dari awal kejadian saya udah coba ke polisi, coba ini. Saya lelah sendiri, saya nggak ngerti hukum. Sekali lagi untuk yang merasa yang udah menzolimin saya, semoga aja cepat-cepat sadar, insaf. Kelakuan kalian, keluarga saya menderita. Oh ya, dan untuk ini perjanjian ini memang terakhir saya punya etikat itu, yang waktu itu saya negosiasi yang uang 1 juta itu, dan orang itu nggak terima, dan sampai sekarang sepeser pun saya nggak bayar. Karena apa? Ada hak, ada kewajiban. Saya udah berusaha buat kooperatif ke diri beliau sendiri. Kalau ada dari pihak manapun yang masih ini benar apa enggaknya, boleh hubungin saya. Dan ini cerita bukan cerita fiktif, saya sendiri yang alami. Ya, semoga jadi pembelajaran buat kita semua. Sekalipun ntar harus berlanjut, dan saya siap. Cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum.